Faslun wa 'alaika bis-sabri. Wajib kepada kalian sabar. Fa innahu malakul amri, karena itu pusat daripada perkara. Wala budda laka minhu, wajib kau sabar. Madum tafi hadhihi dar, selama kau ada di dunia ini wajib namanya sabar. Sabar hulwun fil lisan, usrun fil fi'il. Yang namanya sabar itu kalau ngomong enak, sabar ya, sabar ya. Tapi untuk ngamal lo sendiri sulit. Ya. Sabar itu seperti orang minum obat yang nanti ahla minal asali, buahnya lebih manis daripada madu. Awal gak enak, tapi ketika sabar, Allah akan berikan semuanya. Wa huwa minal akhlaqil karimah, dan sabar itu termasuk akhlak yang mulia. Wal fadailil azimah, fadilahnya besar. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai kalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sebab sabar dan dengan sebab sholat. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, ulama mengatakan kalau punya masalah apapun itu, nggak punya solusi, gimana? Solusinya dua. Ista'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong kepada Allah melalui sabar dan perbanyak sholat. Yang awal nggak tahu sholat sunnah, nggak tahu sholat duha. Yang nggak pernah sholat tahajud, Allah akan kasih solusi. Kedua, sabar. Nunggu kapan Allah akan membuka semua atau Allah menyelesaikan kita punya masalah. Kalau orang bilang sabar ada batasnya, salah. Ya, sabar ada batasnya, salah. Sabar tidak ada batasnya. Kenapa? Karena balasan Allah tidak ada batas baginya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan beri pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabru amiru junudil mu'min. Sabar itu komandan pasukannya orang mukmin, kepalanya. Ya, mau sukses jadi ulama sabar. Nuntut ilmu itu 4 tahun, itu masih dasar. Mau kerja, mau kaya, sabar. Hidup ini bukan apa kata kita. Ya. Mau kenyang, ya ada prosesnya, makan dulu. Mau makan, ya ada prosesnya, masak dulu. Mau masak, ada prosesnya, ada beli dulu. Nggak ada terus ya Allah makan, ya Allah ting soto ayam. Nggak ada, ini bukan surga, bagus. Sabar, mau alim ya Allah sehari di pondok, nggak bisa, sabar, pelan-pelan. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam fi sabri ala ma takrahu khairun katsir. Sabar dari apa yang kau tidak mau itu lebih baik, kebaikan yang sangat besar. Wa fi wasiyatihi li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa'lam anna as-sabra ma'an nasri wa'lam anna an-nasra ma'a sabri. Ketahuilah kemenangan bisa diraih dengan sabar. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kemudahan itu dengan menahan musibah. Wa anna ma'al usri yusra, dan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Jaminan dari Allah. Ya. Sabar nanti macam-macam. Ya. Sabar kepada ketaatan kepada Allah, sabar kepada maksiat, bahkan ada pahalanya. Kalau sabar atas ketaatan dapat 30 pahala. Dan katakan 300 pahala. Sabar atas maksiat lebih sulit. Ya. Itu 600 pahala. Ya. Kemudian sabar atas musibah 900 pahala. Musibah macam-macam. Ada musibah zahir, ada musibah batin. Apapun yang berat di hati, berat nanti timbangannya. Habib Ahmad Masyhur mengatakan kullu ma thaqala fil nafsi thaqala fil mizan. Kullu ma thaqala fil nafsi thaqala fil mizan. Yang berat di hati, di jiwa, kelak nanti pahalanya memberatkan timbangan. Dirasani orang, berat untuk maafin. Difitnah orang, berat untuk maafin. Difitnah nyuri HP di kamar, ya tiba-tiba sudah dikeroyok satu kamar, bilang wala afwana softo tadi, ya sumpah tak sihirin, ya gitu. Ente maafin, ya saya maafkan. Anak kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
Cuma habis ini tak tuku mah. Itu bisa maafin. Sakula fin nafsi, sakula fil mizan. Berat nanti timbangannya. Sayyidina Husain pernah, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib pernah ditampar oleh orang, kemudian yang nampar bilang salah orang. La tama wajhahu. Plak. Terus dia bilang, ya Allah, keliru. Afwan wahai Imam Husain, minta maaf. Mukanya mirip kayak antum, ternyata bukan antum. Ya boleh itu ya. Yo, ini gantian gitu. Tadi kan di sini saya gantian. Maaf terakhir, maaf no, tapi yo ya balas kan gitu. Beliau bilang apa? Man qaddara hada. Yang mentakdirkan saya ditempeling ini siapa? Ya Allah. Khalas. Ma qaddir yahu. Yang ditakdir terjadi. Dan memang Allah pilih tangan ente. Sudah. Apapun yang Allah tulis di detik apa, di menit apa akan terjadi. Siapa yang bisa nahan takdirnya Allah? Tidak ada. Nggak ada. Ya jangan ditiru yang begini-begini, tidak bakal kuat kalau kita niru akhlaknya yang di bawah itu, mungkin diomongi orang, sabar. Diribai orang, sabar. Marah nggak diribai orang? Marah dong. Tapi anak tanya, ada nggak manusia yang tidak diribai? Nggak ada. Ibn Sirin ditanya, wahai Syekh, anak pengen hidup yang tidak diribain orang. Di mana tempatnya? Oh ada. Di mana? Diajak ke kuburan. Di sini. Dia mati baru tidak diribai sama orang. Takut lihat diribai dihantuin. Selama hidup di dunia diribai. Terus ketika kita yang diribai, marah kan, manusiawi marah. Terus tanya, kalau marah, apa sih yang kurang dari kita? Ente diribai orang, ada yang berkurang dari badan ente? Ada diribai terus matanya hilang satu? Nggak ada. Diribai kupingnya copot? Nggak. Namaan Ustaz, pencitraan ini pencemaran nama baik. Sudah. Nama kita kalau bukan orang soleh, gul paling mentok setahun. Haul, kalau dihauli, tidak dihauli khalas. Arba'in yum selesai. Namanya manusia ini yang dibela-bela sampai dituntut pencemaran nama baik, paling mentok 40 hari. Peringatan tahlil 40 hari. Setelah itu yunsa, dilupakan sama orang. Kalau orang soleh per tahun, setiap tahun ya dihauli, kita gak pakai soleh ini kita ya. Kalimatnya tinggi soleh, kalau duit soleh, kiriman belum datang, sholat duha 12 rakaat. Sampai tanya, ada sholat sunnah lagi enggak yang lain daripada duha ini? Dia coba cair. Awal bulan ya buat duha, prinsip nanti gampang. Tergantung iman. Ketika sudah bebannya menyangkut hawa nafsu itu berat, maka di situ sabar pahalanya lebih besar. Wa'lam anna sa'adata mawqufatun ala husulil qurbi min Allah. Ketahuilah kebahagiaan itu berhenti, ya, berhenti dengan mendapatkan kedekatan dari Allah. Wa husuluhu, dan kedekatan dari Allah mauqufun, berhenti maknanya bisa didapat ala ittiba'il haqqi wa ijtinabil batili abadan, dengan cara mengikuti kebenaran, menjauhi kebatilan. Wan nafsu majbulatun bi asli fitratiha, hawa nafsu ini terbelenggu dengan asal muasalnya, ala karahiyatil haqqi wal maili ilal batil. Apa fitrahnya? Benci kebenaran dan condong kepada kebatilan. Fala yazalu man hammuhu tahsilus sa'adah fi hajatin ila sabri, maka senantiasa orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan butuh kepada sabar. Taratan bihamdin nafsi ala ittiba'il haq, kadang-kadang harus dipaksa nafsu ini mengikuti kebaikan. Wa ukhra bihamdiha ala ijtinabil batil, dan yang lain, dan kadang-kadang juga nafsu ini dibawa untuk meninggalkan kebatilan. Karena sifat nafsu kebalikannya, diajak kebenaran nggak mau, tapi ngajaknya kepada kemaksiatan. Tapi ketika hal seperti itu ditahan, sabar, dididik, akan menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan sa'adah.
Mudah-mudahan Allah beri kepada kita makom sabar, ya. Dan jangan minta sabar terus. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya. Tidak akan datang kesabaran kecuali musibah dulu. Ya. Jadi kalau orang minta sabar sama Allah, minta apa berarti? Minta musibah. Suatu anak punya anak perempuan, anak kasih nama Fatimah Sobiro. Anak bilang siap-siap kena balak terus setiap hari. Kenapa Sobiro? Tidak mungkin dikasih stempel sabar kecuali musibah dulu, diuji. Dan terus gimana caranya? Diganti Fatimah Syakirah. Fatimah yang bersyukur. Tidak akan menjadi orang bersyukur kecuali nikmat dulu. Ya. Makom kita ini minasyakirin aja. Ija'alna minasyakirin, ya. Sobirin, ya, insyaallah lah sobirin. Kalau berbarengan dengan takdirnya Allah, ija'alna minasabirin. Kalau minta syakirin aja. Ya. Ija'alna minasyakirin. Ya, meskipun wa qalilun minhum. Ya. Wa qalilun minhum. Sayyidina Salman Al-Farisi ketika turun ayat ini beliau mengatakan Allahumma ja'alna minal qalil. Jadikan yang golongan sedikit itu ya Allah. Ayo, yang syukur, yang sabar, kenikmatan yang sekarang ente ada ini, nikmatnya dari ilmu, nikmatnya pegang kitab, nikmat dekat dengan Allah. Ikhtanimha, ambil fursah, ambil kesempatan. Kapan taunya hilang? Ketika kalau sudah di luar. Di luar dan megang kitab, megang dompet bisa. Enggak pernah hafal kitab Safina, hafalnya harganya popok, susu. Akan ada masa seperti itu. Baru senden, dua entek ngomong, andai di pondok dulu enak ya. Hah? Ya laita syabab ya'udu yauman, andai masa muda dulu waktu pondok kembali sehari, itu kangennya luar biasa. Lah ente sekarang lagi masa nikmat, kayak orang makan bakso pedes. Iya. Ketika pedes gak nikmat, pengennya cepat habis. Ya. Kapan? Ketika sudah habis. Bakso tadi enak ya. Hah? Bakso Arif? Enak ya? Datang utang-utang. Enak. Kapan ngerasa enak? Ketika selesai. Ayo irtanimha, ambil pelajaran yang fokus, belajar, taklim, ingat akhlak nomor 1 ya. Amalkan yang ada di kitab. Mudah-mudahan yang halakoh tinggi, akhlaknya juga tinggi ya. Yang halakohnya masih rendah ditinggikan sama Allah akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.